Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua, siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Trogomulyo. Semoga kalian tetap semangat belajar meskipun hanya dari rumah. Marilah kita berdoa, semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat belajar di sekolah seperti biasa. Nah, adik-adik, untuk materi pada pertemuan kita pertama ini, kita akan belajar tentang materi Al-Quran, yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42, dan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Untuk langkah kegiatan pembelajaran yang pertama, kita akan belajar membaca ayat-ayat tersebut dengan baik dan benar. Setelah itu, kita akan menerjemahkannya bersama-sama. Dan selanjutnya adalah kita akan mengartikan arti kata per kata dari ayat-ayat tersebut. Maka dari itu, adik-adik, Pak Guru mohon untuk menonton video ini sampai akhir, agar adik-adik benar-benar paham materi apa yang Pak Guru sampaikan. Untuk sekarang, silahkan simak bagaimana cara membaca Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42, dan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Silahkan disimak dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Sadaqallahul azim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Sadaqallahul azim. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalibal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.
Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, itulah adik-adik bagaimana cara membaca Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42, dan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Adik-adik juga bisa latihan membaca di rumah pada buku paket PAI halaman 137 sampai dengan 142. Silahkan belajar dengan giat. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang mufrodat, arti kata per kata dari Quran Surat Az-Zumar 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Adik-adik juga bisa melihatnya pada buku paket PAI halaman 137 sampai dengan 142 sebagai berikut. Ini adalah arti kata atau mufrodat dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Adik-adik bisa baca sendiri. Kul, katakanlah. Selanjutnya, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku. Selanjutnya, alladzina, orang-orang yang, dan seterusnya. Adik-adik bisa membacanya sendiri pada buku paket PAI. Selanjutnya, ini adalah arti kata per kata dari Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42. Adik-adik juga bisa membacanya pada buku paket PAI. Seperti yang adik-adik baca ini, wa'an, dan bahwa, laisa, tidak, lil insani, bagi manusia, dan seterusnya. Adik-adik bisa membacanya sendiri pada buku paket PAI. Selanjutnya, ini adalah arti kata dari Quran Surat Al-Imran ayat 159. Adik-adik bisa membaca sendiri. Fabima, maka dengan, rahmatin, rahmat, min, dari, Allahi, Allah, dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri pada buku paket PAI halaman 137 sampai dengan 142. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang materi tajwid yang terkandung dari ayat-ayat tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi qalqalah. Adik-adik tahu apa itu qalqalah? Ya. Qalqalah secara bahasa adalah memantul atau membalik. Sedangkan secara istilah, qalqalah adalah memantul getaran suara ketika membaca kalimat atau lafal yang terdapat huruf berharokat sukun asli atau sukun karena wakof atau diwakofkan. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang apa saja huruf qalqalah itu. Huruf qalqalah jumlahnya ada 5. Apa saja? Qaf, Fa, Ba, Jim, dan Dal. Atau terkadang kita juga bisa menghafalkannya dalam kita gabung dalam sebuah lafaz, yaitu Qotbu Jadin. Atau mungkin beberapa adik-adik juga menghafalnya dengan kalimat baju di toko. Terserah. Yang penting adik-adik hafal kelima huruf qalqalah ini. Kita lanjutkan. Ya. Apabila kelima huruf qalqalah ini berharokat sukun, maka harus dibaca qalqalah. Seperti apa? Seperti ini. Ab, aj, ad, apa, dan apa. Harus ada pantulan karena huruf qalqalah itu disukun. Tidak boleh kita membacanya ab, ad, ab, atau ab. Tidak boleh. Harus dibaca memantul. Ab, aj, ad, ab, dan ab. Bagaimana? Adik-adik sudah paham? Ya. Untuk selanjutnya adik-adik, kita akan belajar jenis qalqalah.
Qalqalah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Yang kedua adalah qalqalah kubro atau qalqalah besar. Bagaimanakah penjelasan secara rinci? Pak Guru akan sampaikan sebagai berikut. Qalqalah sugro atau kecil, ya, apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun atau asli karena memang sukun, ya. Atau bisa kita sebutkan bahwa huruf qalqalahnya berada di tengah kalimat, maka itu qalqalah sugro. Seperti apa contohnya? Ini Pak Guru contohkan. Alladzi at'amahum. Alladzi at'amahum. Ya. Di situ ada huruf qalqalah. Ya, maka Pak Guru membacanya harus memantul. Alladzi at'amahum. Huruf apa adik-adik? Kalian tahu? Ya, benar. Huruf po. Ya, karena huruf po disukun di tengah, maka itu qalqalah sugro. Ya, sukunnya asli, ya, dan berada di tengah. Maka ini disebut dengan qalqalah sugro. Contoh yang lain. Tsumma radadnahu. Tsumma radadnahu. Apakah ada huruf qalqalah? Ada. Huruf apa itu? Dal. Ya, huruf dal. Mana letaknya? Huruf dal di situ asli memang harokat sukun dan berada di tengah. Maka hukumnya adalah qalqalah sugro. Bagaimana? Adik-adik sudah paham? Nah, untuk selanjutnya adik-adik kita akan belajar bagaimana qalqalah kubro atau qalqalah besar. Seperti apa? Seperti berikut. Disebut dengan qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah dan harokatnya hidup, tetapi diwakofkan, mungkin karena berhenti sehingga jadi sukun. Atau bisa dikatakan qalqalah kubro itu qalqalahnya berada di akhir kalimat. Pak Guru ulangi lagi, qalqalah kubro itu sebenarnya hurufnya aslinya berharokat hidup, entah fathah, kasroh, atau dhamma. Tetapi karena berada di akhir atau diwakofkan, maka akhirnya berharokat sukun atau qalqalahnya berada di akhir kalimat. Bagaimana? Sudah paham? Lebih jelasnya ini contohnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekali lagi, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, harus dibaca qalqalah kubro. Pantulannya, suaranya harus kuat. Karena apa? Karena qalqalahnya berada di akhir. Apakah ada melihat qalqalah, huruf qalqalah pada kalimat tersebut? Ya. Ada huruf qalqalah paling akhir itu. Ada huruf dal. Tapi aslinya berharokat fathah. Ya kan? Karena diwakofkan akhirnya menjadi sukun. Maka dibaca qalqalah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Huruf dal sukun karena wakof atau huruf qalqalahnya berada di akhir. Gimana? Sudah paham kan? Kita tambah satu lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, adik-adik, Pak Guru membacanya dengan qalqalah kubro. Karena apa? Karena adik-adik bisa melihat ada huruf qalqalah di akhir kalimat, yaitu huruf qaf, yang harokatnya aslinya adalah kasroh. Karena wakof atau karena berada di akhir kalimat dan berhenti, maka huruf qaf yang berharokat kasroh tadi akhirnya berharokat sukun dan harus dibaca qalqalah kubro. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Bagaimana? Adik-adik sudah bisa membedakan
mana qalqalah sugro dan mana qalqalah kubro. Jika belum paham, silakan baca kembali pada buku paket PAI kalian. Itulah adik-adik tentang qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Bagaimana? Adik-adik sudah bisa membedakan mana qalqalah sugro seperti apa dan qalqalah kubro seperti apa? Sudah bisa membedakan? Ya, Pak Guru harap kalian sudah bisa paham atau bisa membedakan apa yang dimaksud qalqalah, apa yang dimaksud qalqalah sugro, apa yang dimaksud qalqalah kubro. Ya. Terima kasih adik-adik telah menonton video Pak Guru dari awal sampai akhir. Semoga adik-adik paham tentang materi yang Pak Guru sampaikan. Selanjutnya, silahkan mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru berikan, kerjakan dengan baik, baca petunjuknya seperti apa, dan kerjakan dengan teliti. Jika belum paham, boleh untuk membuka buku. Semoga lancar dalam mengerjakan tugas dan semoga mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih, cukup sekian dari Pak Guru. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.